Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hansyifa Fauziah dengan NIM 2303010040 dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 2A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai akidah. Akidah merupakan sebuah intisari atau pokok dalam agama Islam. Pada intinya, akidah ialah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah. Kita juga menegaskan bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Istilah akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang berarti ikatan, atau siku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabitu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sebagian besar umat Islam mungkin sudah tidak asing dengan kata akidah ini, karena istilah ini selalu muncul istilah akidah sering muncul dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun tidak semua orang memahami dengan benar apa itu akidah dan fungsinya dalam kehidupan. Secara umum, pengertian akidah adalah ikatan atau keyakinan yang kuat pada seseorang terhadap apa yang diyakininya. Dalam agama Islam, akidah mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Secara bahasa, kita dapat diartikan sebagai ikatan atau kepercayaan, sedangkan dari segi istilah, akidah merupakan sebuah keyakinan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Secara garis besar, akidah dalam Islam mencakup semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan juga hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Pada hakikatnya pengertian akidah ialah suatu keyakinan tertentu tanpa ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu, berpegang teguh pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Sumber akidah dalam Islam harus bersumber dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Al-Quran dan hadis, dan juga dalil akli, yaitu akal. Dalil nakli dan dalil akli digunakan secara bersama-sama dalam menentukan sumber akidah atau aturan-aturan dalam Islam. Artinya, ketika menetapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber akidah, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dikaji secara bersama. Jadi, ketika ingin mempelajari atau mempraktikkan akidah, maka harus bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya itu ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan mengenai hal-hal yang berurusan dengan ketuhanan, misalnya membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat adalah pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, yaitu Rasul dan Nabi dan Rasulnya. Yang ketiga ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, setan, dan jin. Yang keempat yaitu sam'iyat. Sam'iyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, misalnya surga, neraka, kuburan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari akidah. Tujuan mempelajari akidah yang pertama yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memahami akidah akan dengan mudah melepaskan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lagi. Jadi jangan ragu untuk mempelajari akidah, karena ibadah yang kita jalani membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang, karena dapat menerima segala hal sesuatu dengan ikhlas, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ini karena mereka percaya bahwa semua ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih baik, jauh lebih indah, sehingga tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di esok hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan amal
baik. Tujuan akidah yang sebenarnya adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang sesat. Yang ketiga itu meningkatkan amal baik. Tujuan akidah yang sebenarnya adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang sesat. Oleh karena itu, orang yang memahami akidah dengan baik akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Mereka akan selalu ingat bahwa setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan mendapat siksaan. Yang keempat yaitu menegakkan agama. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat kebaikan, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka akan selalu berusaha memperkuat rukun agamanya, termasuk jihad. Pada dasarnya, akidah akan menyadarkan bahwa manusia bahwa yang perlu dikejar bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Selanjutnya itu contoh akidah Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam harus bergantung kepada akidah Islam. Beberapa contoh akidah Islam di antaranya ialah yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan menerima dan beriman sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sunnah dan hadis. Yang kedua ialah menjalankan 6 rukun iman dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Ingin melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melaksanakan sholat berjamaah. Yang terakhir, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang tabit atau teguh. Selanjutnya yaitu macam-macam akidah. Yang pertama yaitu akidah uluhiyah. Makna dari akidah uluhiyah ialah dapat dipahami bahwa sebagai keyakinan terhadap segala macam ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat mencerminkan adanya rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akidah ruhaniyah. Akidah ruhaniyah yang artinya percaya bahwa satu-satunya pencipta di dunia ini adalah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita harus percaya bahwa seluruh alam semesta, malaikat, jin, setan, dan roh adalah ciptaan Tuhan yang tunduk dan taat kepadanya. Yang ketiga yaitu akidah nubuwah. Akidah nubuwah adalah sebuah keyakinan yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, termasuk kitab-kitab, mukjizat, dan karamah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Akidah ini menggambarkan adanya rukun iman yang ketiga dan keempat, yaitu iman kepada kitab dan rasulnya. Yang terakhir adalah akidah samiyah. Akidah samiyah yaitu keyakinan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui oleh dalil Al-Quran dan hadis. Ini mengacu pada akhirat, siksa kubur, hari pengadilan, surga, dan juga neraka. Akidah ini merupakan sebuah perwujudan dari rukun iman yang kelima dan keenam, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada qadar dan qadar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.